Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Rosasi. Saya mahasiswa PPKN semester 7 dari Universitas Mandiri dengan nomor pokok mahasiswa 1861210010. Adapun video dengan media PowerPoint ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ideologi Pancasila yang diampu oleh Ibu Nurfitri Hermayati MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi kali ini. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke pembahasan. Sebelum dijelaskan mengenai materi pokok, yaitu tentang aktualisasi sila keempat, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai apa itu aktualisasi, khususnya aktualisasi Pancasila. Aktualisasi sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan untuk melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan juga norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi singkatnya, aktualisasi ini merupakan penjabaran atau penerapan pemahaman kita yang dituangkan ke dalam sebuah tindakan maupun perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penerapan atau penjabaran kita mengenai Pancasila yang dituangkan ke dalam tindakan dan juga perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kehidupan sehari-hari kita didasarkan kepada Pancasila. Kita bertindak maupun berbuat sesuatu didasarkan kepada Pancasila. Aktualisasi Pancasila ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada aktualisasi objektif dan yang kedua aktualisasi subjektif. Aktualisasi objektif sendiri merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik itu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang kenegaraan lain. Sedangkan aktualisasi subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi ataupun perorangan setiap warga negara. Jadi aktualisasi Pancasila secara subjektif ini merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi individunya. Kalau objektif kaitannya dengan lembaga negara, sedangkan subjektif ini lebih kepada individunya, diri pribadi orang tersebut dalam mengamalkan Pancasila. Baiklah, menuju ke materi pokok, yaitu aktualisasi sila keempat. Namun terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang tentunya Pancasila ini berisi 5 sila yang masing-masing silanya memuat nilai dan juga karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila ini berasal dari budaya bangsa Indonesia terdahulu, dari norma-norma, agama, maupun adat istiadat Indonesia dari zaman dahulu yang digali dan juga dikristalisasi sehingga terbentuklah ideologi Pancasila ini. Salah satu makna penting yang harus dipahami adalah makna sila keempat, yang mana makna sila keempat di dalam Pancasila bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah dan demokrasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Di dalam sila keempat, kita diminta untuk menjunjung tinggi kehormatan serta keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ada dari mereka-mereka yang merendahkan orang lain
dalam tanda kutip ya, merendahkan orang lain, terus juga berlaku tidak adil, tidak jujur, dan masih suka menipu sesamanya. Dalam kenyataannya, rakyat Indonesia masih belum bisa untuk menjunjung tinggi kehormatan dan juga keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terus di dalam sila keempat juga mengamanatkan bahwa dalam nilai-nilai yang dikandungnya tersebut, melarang setiap individu untuk memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang lain, karena pada dasarnya setiap individu mempunyai kedudukan yang sama. Nah, jadi tidak dibenarkan adanya tindakan yang semena-mena karena misalnya disebabkan oleh posisi kedudukan yang lebih tinggi nih dari yang lainnya. Nah, hal semacam ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Banyak orang-orang yang masih menyalahgunakan kehendaknya atau menyalahgunakan kedudukannya terhadap orang-orang tertentu. Sila keempat juga menyatakan bahwa di dalam mengambil suatu keputusan, hendaknya mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Namun pada kenyataannya, menunjukkan bahwa masih ada di antara pengambil keputusan yang karena mereka punya wewenang nih, akhirnya mereka mengambil suatu keputusan yang tidak pro rakyat, tapi hanya demi memenuhi kepentingan golongan tertentu. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa masih ada terjadi penyalahgunaan wewenang yang cenderung dalam kutip korup, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. Dan yang terakhir nih, sila keempat juga mengingatkan pula agar semua pihak untuk menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan pihak tertentu terhadap pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengaktualisasikan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana sila keempat itu kan berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kalau kita ingin mengaktualisasikan sila tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari, otomatis setiap perbuatan kita harus didasarkan kepada sila tadi. Kita harus mampu untuk musyawarah, terus harus bisa untuk menghargai pendapat orang lain, terus menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan juga, terus mementingkan atau mengutamakan kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois, terus harus bisa untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Nah, di sini disajikan beberapa poin untuk kita agar bisa mengaktualisasikan sila ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan beberapa tindakan yang harus kita laksanakan kalau kita ingin mengaktualisasikan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, terus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Terus mengutamakan kepentingan bersama juga. Dan yang terakhir, kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tidak boleh main hakim sendiri misalnya, terus mengambil keputusan sendiri, tapi apa-apa juga harus dimusyawarahkan bersama. Dan kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, terus menerima hasil yang dicapai dalam musyawarah. Dan yang paling pokok adalah kita harus mementingkan atau mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, berikut ada beberapa contoh aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling menghargai pendapat.
Nah, teman-teman pasti pernah kerja kelompok kan? Terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat yang berbeda. Dan saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Baru kemudian kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang kiranya paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Dan dengan saling menghargai pendapat itu, artinya kita sudah menerapkan isi sila keempat Pancasila. Yang kedua adalah menerima kritik. Nah, hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain. Nah, saat dikritik, kita sebaiknya mendengarkan dan jangan marah. Nah, begitu juga jika diberi saran. Alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Dan contoh tersebut merupakan salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketiga adalah mengutamakan musyawarah. Tak bisa dihindari dalam kehidupan, pasti kita akan menemukan masalah, baik itu masalah di lingkup kecil ataupun lingkup yang besar. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukannya dengan musyawarah. Hal itu tentunya sesuai dengan isi dari sila keempat Pancasila. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan juga sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Tak hanya untuk menyelesaikan masalah, musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan banyak orang. Nah, dalam bermasyarakat, tentunya kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan banyak orang. Jadi saat ingin mengambil suatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau tidak. Dan dengan begitu, masyarakat Indonesia akan rukun dan juga makmur. Nah, kalau kita dapat atau sukses mengaktualisasi keempat dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya hidup kita dalam bermasyarakat maupun bernegara akan rukun, damai, dan juga tentram. Kalau seandainya semua warga negara Indonesia sukses menerapkan atau mengaktualisasikan sila keempat ini dalam kehidupannya sehari-hari khususnya, yang umumnya berbangsa dan juga bernegara. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian yang saya sampaikan, karena saya masih belajar, dan semoga penyampaian kali ini atau materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.